Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Pondok Media, anak-anak Indonesia yang hebat. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kemarin sudah kita bahas soal-soal penilaian semester 1 tema 1. Sekarang akan kita lanjutkan untuk membahas soal-soal penilaian tengah semester tema 2. Yuk kita mulai saja, tapi jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, tekan tombol notifikasi agar kalian dapat update video terbaru dari kami. Jangan lupa like and share. Oke anak-anakku, kita langsung ke soal. Ini soal penilaian tengah semester ya, yang saya scan. Baiklah, kita mulai nomor 1. Nah, ini ada bacaan 3 paragraf. Kita langsung membaca pertanyaannya saja ya, biar mengefisiensikan waktunya. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf pertama adalah paragraf pertama. Selasa pekan lalu, kota Rio diselimuti kabut aroma sangat menusuk hidung berasal dari lahan yang terbakar. Kita lihat pilihannya ya. Kita lihat pilihannya. Kalimat tanyanya, apa satelit yang memantau kebakaran Rio ada di sini? Tidak ada. Berarti ini bukan ya. Kemudian apa penyebab asap di Rio? Ada penyebab asap di Rio. Nah ini ya, lahan yang terbakar ya. Jadi jawabnya adalah ini. Oke. Terus kita lanjutkan pertanyaan nomor 2. Mengapa suasana pagi di kota Rio meredup? Mengapa? Nah, ini ada pertanyaan, meredup karena apa? Nah, ini sinar matahari tersapu asap. Ada karena sinar matahari tersapu asap, berarti jawabnya ya. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Nama satelit yang memantau kebakaran di kota Rio adalah, kita lihat satelitnya. Mana satelit? Pada sekilas tidak ketemu, kita baca ini ada. Maaf ya. Satelit Terra dan Aqua. Udah ya, kalau mau mencari isi bacaan itu agak mudah. Kalimatnya sesuai dengan paragraf ketiga. Apa penyebab kebakaran di Rio? Nanti ingat-ingat. Bagaimana cara mengatasi kebakaran? Apakah kepanjangan dari ISPA? Berapa jumlah pasien penderita ISPA? Kita ingat-ingat paragraf ketiga. 3 tuh ini ya. Nah ini nih, pasien penderita ISPA mencapai 26.000, maka isinya adalah berapa jumlah pasien penderita ISPA. Kita lanjut. Kata bagaimana digunakan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana proses atau penjelasan suatu cara. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada bacaan 1 paragraf. Asma merupakan gangguan organ pernafasan berupa penyumbatan pada saluran pernafasan. Ini tentunya adalah kalimat utamanya. Kemudian nanti kalimat penjelasnya dijelaskan tentang asma itu apa, gangguannya bagaimana, penyumbatan pada saluran pernafasan bagaimana, ini penjelasannya. Terus pertanyaannya, bagaimana penanganan pada penderita asma? Penanganan mengatasi dengan membawa ke rumah sakit yang ada di dalam bacaan ini ya.
Ini bisa diobati dengan pemberian inhaler. Nah, ada nggak menggunakan inhaler untuk mengobati penyakit asma? Nah, terus nomor 7, informasi berikut yang terdapat pada teks adalah penyakit ini bisa diredakan dengan antibiotik. Tadi ada? Tidak ada. Jadi dengan inhaler, penyakit ini berupa penyumbatan pada saluran paru-paru. Betul, pada saluran paru-paru. Kita lihat. Oh, enggak ada ya. Tidak ada. Gejalanya adalah sesak napas, batuk, darah, dan tidak ada darah tadi kelihatannya, berarti ini enggak ya. Batuk, oh enggak ada darah, berarti itu salah. Penyakit ini disebabkan oleh debu, udara dingin, alergi terhadap makanan tertentu, atau pelan kelihatannya ini ya. Nah, ini betul ya, makanan tertentu atau lelan, berarti yang betul adalah D. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bacaan semua ya, panjang-panjang bacaannya. Tidak apa-apa, kita langsung ke soalnya. Informasi berikut yang terdapat pada teks adalah, nah ini harus dibaca. Flu adalah gangguan pada organ pernapasan yang disebabkan oleh virus, berbeda dengan virus ini. Nah, ini ada perbedaan sinusitis dengan flu. Apa bedanya? Kalau flu disebabkan oleh virus, nah sedangkan sinusitis disebabkan oleh bakteri, virus juga, dan kekebalan tubuh yang menurun. Kita lihat tadi, seorang yang terserang flu harus banyak istirahat. Ada nggak di sini kata-kata istirahat? Salah ya. Pola makan menjadi salah satu faktor penyebab flu. Tidak ada. Flu itu disebabkan oleh virus. Nah, kemudian aktivitas yang terlalu padat menyebabkan seorang mudah terserang flu. Tidak ada. Dan yang terakhir, penderita flu akan menunjukkan gejala sakit kepala, demam, hidung tersumbat. Nah, ini ada ya. Berarti isinya adalah D. Kita lanjutkan ke nomor 9. Penderita influenza dan sinusitis adalah gangguan terletak sama-sama pada hidung. Untuk membedakan penyakit influenza dan sinusitis adalah, nah ini tadi perbedaannya yang saya beri garis-garis pertama tadi. Nah, flu disebabkan virus, sinusitis disebabkan bakteri, virus, dan kekebalan tubuh menurun. Ada nggak di situ isinya? Influenza disebabkan karena lingkungan, salah. Influenza disebabkan karena asap rokok, sama. Influenza disebabkan karena virus, betul. Dengan sinusitis karena bakteri maupun virus, betul ya. Berarti isinya adalah C. Nomor 10, pertanyaan yang sesuai dengan paragraf di atas kecuali. Mengapa seseorang menderita sinusitis? Siapa yang sedang terserang flu? Berarti ini tidak jelas. Ini bukan. Apakah perbedaan flu dengan sinusitis? Ada nggak tadi perbedaan? Ada ya. Itu tadi. Nah, berarti yang betul adalah ini. Pertanyaan yang sesuai dengan kecuali, maaf. Ini ada kata-kata kecuali. Mengapa seorang bisa menderita? Berarti ini ya. Tadi kan tidak ada nama orang yang menderita flu. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, baik, kita lanjutkan nomor 11. Aduh, bacaan panjang lagi nih. Nah, jangan, kalau ada soal seperti ini jangan malas untuk membaca. Membacanya juga harus cermat. Oke, kita langsung ke soalnya ya. Informasi yang terdapat pada teks adalah memisahkan gigi dan mulut bisa dilakukan dengan rajin menggosok gigi. Ada enggak?
menggosok gigi tidak ada. Kemudian sakit gigi bisa menjadi awal munculnya penyakit lain. Masalah gigi juga akan memunculkan masalah gigi juga akan memunculkan penyakit-penyakit sistematik seperti gangguan jantung, otak, hati dan lainnya. Oke, berarti ini ya. Kita lanjutkan. Pertanyaan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, apa akibat jika kita menyepelekan sakit gigi? Mengapa seorang bisa terkena sakit gigi? Siapa yang sudah tahu? Apa akibat jika kita menyepelekan? Ada kata-kata sepele tadi. Nah, ini akibatnya ini tadi. Nah, berarti isinya itu. Apa akibat bila kita menyepelekan sakit gigi? Kemudian ini ada apa arti kata sepele apa? Ini malah diambil dari bahasa Jawa. Sepele itu tidak penting. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh seseorang, betul ya? Betul. Oke. Terus nomor 15, berikut ini adalah hak sebagai warga masyarakat kecuali. Ini ya, menikmati lingkungan bersih, ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, ini bukan hak, tapi ini kewajiban, berarti isinya. Yang lain hak, yang lain berpendapat dan berorganisasi itu merupakan hak. Kita lanjut bacaan panjang lagi. Merapi merupakan salah satu gunung teraktif di dunia. Nah, pertanyaannya langsung. Berdasarkan teks di atas, salah satu contoh hak masyarakat ketika terjadi bencana adalah hak yang ada di bacaan. Jangan, kalau ada pertanyaan seperti ini jangan keluar dari bacaan. Mendapat uang ada enggak? Mendapat bahan makan ada. Ya. Oke, berarti isinya B. Kita lanjut nomor 17. Berdasarkan teks nomor 16, apakah kewajiban warga negara masyarakat ketika terjadi bencana alam meletus harus tinggal di rumah agar aman? Warga harus mempunyai persediaan makanan. Warga harus membawa barang-barang berharga. Warga harus mengikuti himbauan dari pemerintah untuk mengungsi. Kelihatannya ini ada enggak ini di bacaan? Warga harus mengikuti himbauan pemerintah untuk mengungsi, betul ya? Oke, nomor 18. Berikut ini adalah cara mengeluarkan pendapat saat musyawarah kecuali, berarti yang tidak. Caranya bersikap sopan, ya. Suara cukup jelas, ya. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin, ya. Langsung berbicara salah. Jangan langsung berbicara, harus minta izin dulu pada pimpinan rapat terutama ya. Bacaan untuk nomor 19 dan 20. Musyawarah dan kerja bakti dilakukan oleh semua warga. Setiap warga berperan serta menyampaikan usulan untuk memecahkan permasalahan. Pertanyaannya, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan teks di atas. Nah, ini terus mencari lagi nih, musyawarah dan kerja bakti dilakukan oleh semua warga, ya betul ya. Yang tidak sesuai berarti semua orang, ini betul. Setiap warga tidak harus ikut serta dalam menyampaikan, tidak harus ikut serta. Setiap warga berperan serta menyampaikan usulan untuk memecahkan masalah. Berperan serta ini tidak harus. Kita lihat nih. Ini catatan untuk B, kita lihat yang lain. Kegiatan kerja bakti juga merupakan salah satu bentuk tanggung jawabnya. Kerja bakti merupakan kegiatan keikutsertaan dalam kegiatan musyawarah merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Nah, kerja bakti juga ini
ya, sebagai tanggung jawab warga. Berarti ini juga ya. Lingkungan yang bersih membuat warga nyaman untuk tinggal. Oh iya, berarti jawabannya adalah B. Ya. Nomor 20, sesuai dengan teks di atas, semua warga memiliki tanggung jawab untuk semua warga untuk musyawarah dan kerja bakti. Musyawara dalam kegiatan musyawarah kurang kerja bakti ya, menolong warga membutuhkan, mengikuti ronda malam untuk menjaga. Nah, berarti ini yang ada. Walaupun ini belum ada kerja bakti, tapi salah satunya sudah ada. Ya. Kita lanjutkan nomor 21. Berikut yang bukan contoh tanggung jawab sebagai masyarakat adalah melakukan kerja bakti, tanggung jawab, melaksanakan ronda malam, ya, mendapat hadiah lomba, ini bukan tanggung jawab, menjaga kerukunan, ya. Sekarang nomor 22, untuk membeli minuman dalam botol berikut. Ini perilaku tanggung jawab yang bisa dilakukan Unis terhadap botol bekas minumannya, kecuali membuangnya di sampah. Benar nggak ini? Nah, kalau masih ragu karena ini kecuali ya, berarti yang tidak tanggung jawab. Ini tanggung jawab yang bisa dilakukan, yang tidak tanggung jawab. Mengumpulkan untuk didaur ulang betul, ya. Melemparnya ke sungai lah, yang ini yang salah, ya. Berarti yang salah ini, berarti ini betul. Lanjutnya nomor 23, perhatikan gambar di bawah ini. Perilaku tersebut akan mengakibatkan hal berikut kecuali menambah keindahan, salah, ya. Menyebabkan banjir, ya. Menimbulkan penyakit, ya. Menyebabkan pencemaran, ya. Berarti karena kecuali isinya menambah keindahan. Padahal itu membuang sampah di sungai, ya. Nomor 24, ekosistem laut yang merusak karena perilaku sampah merupakan akibat. Ekosistem laut yang rusak karena sampah merupakan akibat dari perilaku masyarakat, yaitu tidak ini membuang sampah di sungai. Ini bisa ya, mengukur sampah, membuat sampah menjadi barang kerajinan, ya. Betul ini. Kita lanjutkan nomor 25. Segala perbuatan yang kita lakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Baik untuk isiannya, untuk tulisannya tidak bisa seperti yang tema 1 ya. Didengarkan saja. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tentang cara atau prosedur. Ayo, tadi ada sudah. Mana tidak bisa kan? Sudah bagaimana? Titik-titik jenis usaha ekonomi di lingkungan desa ini. Kata tanya yang tepat apa ya? Apa jenis usaha ekonomi di lingkungan desa ini? Mengapa banyak warga yang terserang gangguan pernapasan? Kata tanya di atas bermaksud menanyakan apa ya? Sebab warga terserang gangguan pernapasan. Kemudian nomor 29, Zara akan ke rumah nenek saat liburan sekolah. Kalimat tanya yang sesuai untuk kalimat di atas adalah yang telah apa rencana Zahra ketika liburan sekolah? Zahra akan ke rumah nenek saat liburan sekolah. Nomor 30, membantu ibu guru membawakan buku merupakan contoh apa? Kewajiban siswa di sekolah. Musyawarah adalah kegiatan untuk mencapai mufakat. Kita lanjut nomor 32.
Pak Wahyu akan berencana bertamasya ke kebun raya, akan tetapi warga desa akan melaksanakan gotong royong. Sebaiknya Pak Wahyu kalau bepergiannya ini kan tamasya. Tamasya ini kan bisa ditunda. Jadi ditunda dulu ikut gotong royong. Kecuali kalau tamasyanya ini yang tidak bisa ditunda, ya harus minta izin, atau mungkin dia menyuruh Pak Wahyu mengupah orang untuk ikut gotong royong. Itu juga merupakan tanggung jawab. Nomor 33, tanggung jawab sangat penting dilakukan agar kehidupan menjadi lebih harmonis. Kebersihan lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab ya semua warga. Kalau di lingkungan situ ya semua warga lingkungan situ. Akibat jika siswa tidak menyelesaikan piket adalah salah satunya kelas menjadi kotor. Kalau kelas menjadi kotor, pelajaran terganggu. Kalian tentunya juga tidak nyaman di dalam kelas, tidak nyaman mengikuti pelajaran. Akibat selanjutnya, mungkin kalian tidak paham apa yang dipelajari hari itu. Baiklah anak-anak, ini yang bagian pertama, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Sekarang kita lanjutkan yang bagian 2. Ini agak cepat saja ya, ini membutuhkan waktu yang lama. Fotonya belum saya klik. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Bernapas merupakan kegiatan menghirup gelas oksigen. Nah, udara masuk pertama kali di dalam saluran pernapasan melalui apa? Gelas ya, rongga hidung. Ini IPA-nya mudah ya. Dan 3, perhatikan gambar berikut ini. Hewan pada samping bernapas dengan yang ini bukan apa? Ikan. Bernapas dengan insang. Udah. Pada saat burung terbang menyimpan cadangan udara di dalam pundi-pundi udara. Ini pernyataannya agak kurang pas ya. Seharusnya pada saat terbang burung bernapas dengan udara yang disimpan di dalam pundi-pundi udara. Nomor 5, ujung tenggorokan bercabang menjadi 2 bagian. Cabang tenggorokan namanya bronkus, cabang bronkus baru bronkiolus. Di ujung bronkiolus ada alveolus. Alveolus tempat pertukaran O2 dan CO2. Kita lanjutkan. Gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus tadi apa? Sudah ya? Apa? Influenza, flu ya. Kemudian penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa. Ini ada tuberculosa, ini kata kuncinya TBC. Nah, mudah, nggak cepat kalau mudah ya. Nomor 8, pupuk kompos merupakan hasil pengolahan sampah organik, sampah-sampah dari sisa-sisa makhluk hidup. Salah satu usaha untuk memelihara alat pernapasan adalah dengan cara sering merokok, tidak. Jarang olahraga, salah. Menghindari minum air putih, juga salah. Berarti yang tepat adalah melakukan pola hidup sehat. Nomor 10, segala usaha yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. Mudah ya. Kegiatan mengembangbiakkan ikan termasuk dalam kegiatan di bidang kegiatan usaha di bidang ya perikanan, jelas karena yang dikembangbiakkan ikan. Berikut ini yang tidak termasuk dalam kegiatan ekonomi adalah produksi ya, konsumsi ya, distribusi ya, konveksi kegiatan ekonomi. Nah, ini sebenarnya ini pertanyaannya yang kurang pas.
jenis kegiatan ekonomi. Nah, kalau begitu ya tepat. Baiklah, kita lanjutkan nomor 13. Kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Apa? Jelas, ini mudah, distribusi. Ini tadi isinya ini ya, yang tidak ya. Kemudian perhatikan tabel hasil usaha ekonomi berikut. Telur, sayur, daging, kayu. Pertanyaannya, yang merupakan hasil usaha ekonomi di bidang peternakan. Gampang tadi. Ini lah, harus scroll ke bawah ke atas saja, agak lama. Telur dan daging berarti 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, ini C. Lanjut, berikut yang bukan. Nah, ini yang bukan ya, merupakan ciri-ciri usaha perorangan. Modal kecil, ini perorangan. Pemilik dikendalikan sendiri, ya ini ciri perorangan. Keuntungan dan kerugian ditanggung sendiri, ya betul. Berarti yang ini yang salah. Modal besar karena berasal dari beberapa orang. Ini bukan perorangan ya, tapi kelompok. Oke, yang ini yang betul. Lanjut, usaha kelompok yang di dalamnya terdapat sekutu aktif dan sekutu pasif adalah apa? Aktif dan pasif. Nah, ini ya, persekutuan komanditer. Nomor 17, daerah yang menjadi pusat industri ukiran di Indonesia adalah, nah yang terkenal, Jepara. Rumus tangga nada mayor yang benar adalah mana? Ini ya, 1 1 setengah, 1 1 1 setengah. Berikut yang bukan merupakan ciri-ciri tanda nada minor yang bukan. Berarti yang tanda yang bukan, yang bersifat sedih minor. Bersemangat salah. Nah, berarti sudah ini ya. Berarti jawabannya adalah ini. Karena bersemangat itu adalah ciri tanda nada mayor. Kita lanjutkan nomor 20. Perhatikan tabel berikut ini. Judul lagu yang bertanda nada diatonis mayor. Mayor itu semangat, bahagia. Maju tak gencar, semangat. Indonesia Raya, semangat. Garuda Pancasila, semangat. Mengheningkan peta, nah, ini tidak semangat. Berarti 1 2 3. 1 2 3. Nah, ini. Oke, nomor 21, properti tari. Ini tari apa ya? Topeng ya. Nah, ini topeng ini ya. Nah, topeng itu aja. Tidak jelas gambarnya. Selanjutnya, tari Pakarena merupakan tarian khas dari Sulawesi. Tarian tersebut menggunakan properti berupa apa? Keris, tameng, kipas, topeng. Kipas ya. Kipas. Tari piring merupakan salah satu tarian yang berasal dari daerah mana? Piring, Sumatera Barat. Berikut yang tidak termasuk dalam ciri-ciri gambar cerita. Bersifat proporsional, menggunakan bahasa percakapan. Nomor ada ya. Bersifat kepahlawanan, percakapan ya. Nah, berarti ini ya. Oke. Nomor 25 terakhir untuk ini, terakhir untuk bagian yang kedua tadi, terakhir untuk pilihan dandannya. Memberikan informasi kepada khalayak ramai dan bersifat mengajak masyarakat merupakan tujuan dari dibuatnya. Nah, jelas poster ya, mengajak. Kemudian ini isiannya. Kita selesaikan sekali. Kupu-kupu merupakan salah satu contoh serangga. Organ pernapasan kupu-kupu adalah jelas apa? Trakea. Ketika masih berubdu, katak bernapas menggunakan mudah ini apa? Insan.
Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru terjadi di dalam, tadi sudah saya singgung, alveolus. 29. Pernapasan yang melibatkan kerja otot antar tulang rusuk disebut pernapasan. Nah, kemarin sudah kita jelaskan sejelas-jelasnya pernapasan, karena ini yang melibatkan kerja otot antar tulang rusuk di dada, maka namanya pernapasan dada. Nomor 30. Usaha mengolah dan memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia disebut usaha di bidang. Kalau mengolah memanfaatkan mineral itu di bidang apa? Pertambangan. Kegiatan menggunakan dan menghabiskan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan ini disebut kegiatan menggunakan dan menghabiskan barang. Ya, kegiatan apa? Konsumsi. Koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam disebut, biasanya disingkat KSP. Apa? Koperasi simpan pinjam. 33. Gugur bunga merupakan lagu dengan tangga nada diatonis. Sedih atau gembira gugur bunga itu? Sedih, berarti tangga nada diatonis minor. Properti musik yang digunakan tari samar adalah rapai. Tulisannya gimana? Rapai lah ya. 35. Blocking merupakan langkah memblok bidang gambar dengan warna-warna gelap. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mohon maaf mungkin ada kesalahan-kesalahan, nanti bisa anak-anak explore sendiri kalau memang ada kesalahan. Mohon maaf. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton video ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.